ini yang dilakukan guru, juga bukan. Nah, yang pertama adalah D. Siswa meminta untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan. Jadi siswa yang diminta mengemukakan siswa ya. Nah, jadi entah itu boleh rubriknya tanya langsung atau wawancara atau nanti diberikan angket. Nah, ini bisa. Ini jawaban yang tepat adalah meminta siswa untuk mengemukakan. Jadi siswa sendiri yang silahkan mengemukakan apa yang ada dalam diri siswa tersebut, kelebihannya ataupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel. Channelnya sobat-sobat guru semua untuk berdiskusi mencari solusi. Teman-teman guru semua dan sobat-sobat guru semua, kali ini saya akan membahas soal-soal pretest untuk persiapan Bapak Ibu guru semua yang tentunya pada seleksi administrasi sudah dinyatakan disetujui ya, tinggal nunggu undangan untuk penjadwalan pretest saja. Baik teman-teman semua, untuk 15 menit ke depan kurang lebihnya ya, saya akan membahas beberapa soal tentang pretest yang sebenarnya sudah saya alami sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini juga sebagian besar ya yang pernah saya alami pribadi ya. Dan mudah-mudahan pada video ini apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan nilai KKM sehingga Bapak Ibu guru tentunya nanti akan lolos pretest dan tinggal tunggu daftar panggil saja untuk melaksanakan PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Baik, teman-teman semua, sobat-sobat guru semua, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja videonya. Oke, soal pertama teman-teman semua. Oh iya teman-teman semua, untuk pemberitahuan saja, bahwasanya teman-teman semua bisa mencari part-part sebelumnya di channel saya ini, tinggal klik saja di kolom deskripsinya ya. Di situ sudah saya tautkan untuk part sebelumnya, silakan tinggal klik mulai part pertama, 2, 3 dan seterusnya. Baik, kita mulai saja untuk yang soal pertama. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami. Dengan cermat adalah titik-titik. Apakah fakta, B konsep, C prosedur, ataukah D prinsip? Teman-teman semua, sebenarnya setiap kali ada soal pasti ada kata kunci di dalamnya ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya tanpa materi pun kita kalau emang jeli menemukan kata kuncinya, kita pasti akan menemukan jawabannya ya. Tapi saya sarankan untuk materinya teman-teman juga harus mempersiapkan sejak dini ya, agar keraguan-keraguan yang kita alami tidak akan menghalangi kita ya. Tapi untuk langkah awal kita coba dulu mencari kata kuncinya ya. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran melalui demonstrasi. Siswa mampu, nah hati-hati setelah ini, siswa mampu menjelaskan cara. Nah inilah kata kunci di sini ya, menjelaskan cara. Yang namanya cara berarti kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya ya. Nah itu paling sesuai dengan apa? Tentunya sesuai dengan prosedur. Prosedur juga harus urut tentunya kan. Prosedur 1 tiba-tiba ke prosedur 3 tentunya tidak akan jadi. Jadi yang sesuai dengan soal pertama ini adalah prosedur gitu ya. Tuh. Oke, tapi di samping itu teman-teman juga saya tekankan jangan asal ambil saya cukup dengan kata kunci. Teman-teman juga harus punya dasar bahwasanya semua ini juga pasti ada teorinya atau ada materinya. Oke, yang pertama teman-teman yang berkaitan dengan ini adalah materinya. Yang pertama adalah materi tentang fakta ya. Materi fakta itu apa? Materi fakta tentunya akan berwujud dengan kenyataan dan kebenaran. Ini kalau fakta ya. Meliputi nama-nama objeknya, peristiwanya atau peristiwa sejarah ya, berarti yang sudah pernah terjadi ya. Tidak asal cerita saja, tapi sudah pernah terjadi. Lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah materi konsep. Materi konsep, segala yang berwujud pengertian-pengertian, ini kalau konsep ya, pengertian-pengertian, intinya kalau ada kata kunci pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, isi, dan sebagainya. Ini materi konsep. Saya teman-teman semua juga sudah paham ya. Kemudian yang ketiga adalah materi prinsip. Maaf, materi prinsip kok jadi belibet ya. Berupa hal-hal utama, pokok dan memiliki posisi terpenting. Ini prinsip ya.
meliputi dalil, rumus, adigum, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Kemudian yang keempat adalah materi prosedur. Ya, ini ya yang sedang kita bahas adalah, nah ini meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem ya. Ini cara dengan prosedur saya rasa tidak ada bedanya ya sebenarnya ya. Kalau menjelaskan cara berarti caranya, langkah-langkahnya harus tepat. Langkah itu harus sesuai prosedur agar sesuatu itu berjalan dengan benar juga. Oke, lanjutkan teman-teman semua. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan melalui daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sifat kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah apakah problem based learning atau PBL, B. contextual teaching learning, C. project based learning, D. open inquiry, D. E. cooperative learning ya. Oke teman-teman semua, kita coba kerjakan dengan menggunakan kata kunci ya. Nah ini kata kunci akan muncul setelah ini. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar nih teman-teman. Memanfaatkan lingkungan sekitar ini kata kunci di sini teman-teman semua. Kira-kira yang mana? Kalau problem based learning kan tidak selalu di lingkungan sekitar teman-teman semua. Kadang-kala kita cuma cukup melihat dari internet, dari koran juga bisa ya. Jadi yang pertama saya rasa tidak. Yang kedua kontekstual. Nah ini kontekstual nih ranahnya sudah mendekati. Nah ini yang paling tepat adalah kontekstual. Kalau project based learning ini pembelajaran berbasis proyek. Nanti tentunya di akhir siswa harus menghasilkan sesuatu ya. Tujuan akhirnya adalah itu, inti pokoknya itu menghasilkan produk gitu ya. Yang C bukan, yang D open inquiry. Open inquiry jelas bukan, ini teman-teman penemuan ya. Cooperative learning, nah ini juga bukan. Jadi yang tepat adalah contextual teaching learning. Ini kalau yang ranahnya adalah memanfaatkan lingkungan sekitar saja ya. Problem based learning ini sebenarnya mengena ya, tapi problem based learning yang dicakup adalah jauh lebih luas ya. Tidak hanya di lingkungan sekitar saja. Jadi boleh kita di pasar yang jauh, kemudian pasar yang mungkin hanya dideskripsikan lewat media massa, itu juga bisa kita jadikan kalau problem based learning. Jadi yang paling tepat adalah contextual teaching learning ya. Oke. Tapi teman-teman juga harus menghafalkan ini tentunya ya. Nah ini yang pertama adalah kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswanya bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah ini biasanya kata kuncinya nanti akan diambil oleh si pembuat soal dari pengertian-pengertian. Jadi teman-teman semua tidak usah khawatir. Kalau teman-teman bisa mengetahui kata kuncinya di mana, tentunya teman-teman juga tanpa membaca pun pasti akan bisa menjawab. Dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau problem solving ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ini kalau problem solving. Kemudian nah ini ya, jelas otentik ya. Ini biasanya nanti kata-kata seperti ini dipakai, nah nanti ditanya dibalik gitu ya. Kemudian inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi. Nah ini kalau ada observasi, ada eksperimen, nanti tentunya ke inquiry ya, karena inquiry itu menemukan tentunya ya. Inquiry guna mencapai jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kemudian discovery learning adalah model pembelajaran melibatkan siswa secara aktif untuk mencari menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir ini adalah yang sudah kita ambil sebagai jawaban di sini ya. Kontekstual adalah atau contextual teaching learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Jadi yang paling dekat dengan siswa tentunya ya di lingkungan siswa itu sendiri, di rumah misalkan, di lingkungan sekolah dan seterusnya, gitu ya. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri atau self-assessment. Kegiatan yang dilakukan adalah apakah A menilai dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. B meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. C mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Oke. Penilaian sikap adalah salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri. Nah, yang diminta adalah penilaian diri, assessment ya. Nah, kita lihat. Menilai dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Saya rasa ini guru ya yang sedang melihat ya. B. Meminta siswa untuk saling menilai, berarti ini penilaian antar teman, teman-teman. Nah, untuk saling menilai, berarti ini penilaian antar teman atau antar siswa. Ini juga bukan ya. Sorry, disilang. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku. Ini yang dilakukan guru, juga bukan. Nah, yang pertama adalah D. Siswa meminta untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan. Jadi siswa yang diminta mengemukakan siswa ya. Nah, jadi entah itu boleh rubriknya tanya langsung atau wawancara atau nanti diberikan angket. Nah, ini bisa. Ini jawaban yang tepat adalah meminta siswa untuk mengemukakan. Jadi siswa sendiri yang silahkan mengemukakan apa yang ada dalam diri siswa tersebut. Kelebihannya ataupun kekurangannya dalam konteks pencapaian kompetensi. Jadi yang menilai diri sendiri. Ini jawabannya adalah yang D. Lanjutkan teman-teman semua. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK, teman-teman. Apakah A. Seorang guru menyadari bahwa saat strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam sehingga guru tersebut ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat di kelasnya. B. Seorang guru baru saja membaca suatu referensi yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajarkan materi dalam pembelajaran sehingga guru tersebut ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut di kelas yang dia punya. C. Seorang guru mendapat bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaruan pembelajaran di kelas di mana yang dia punya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. D. Seorang guru mendapati bahwa siswa-siswa kesulitan memahami suatu materi. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Oke teman-teman semua, adanya penelitian tindakan kelas tentunya guru sendiri yang mengalami ya masalah apa yang timbul di kelas. Kemudian guru juga harus memberikan solusi di situ. Jadi guru yang bersangkutan yang sedang mengajar menemukan permasalahan, kemudian guru itu berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi ada masalah, ada solusi. Intinya begitu teman-teman semua. Ya, yang tepat mana? Kita coba cari mulai dari A. Seorang guru menyadari bahwa strategi pembelajarannya yang dapat dilakukan dalam pembelajaran baru menyadari saja. Jadi tidak mengemukakan masalah ya. Tidak mengemukakan masalah yang dihadapinya. Kemudian seorang guru baru saja membaca suatu referensi. Ini tidak di kelas pun bisa membaca referensi ya. Dia sedang ngopi, duduk santai-santai membaca referensi, ternyata menemukan ya. Kemudian seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswa cukup rendah. Nah, ini teman-teman, aktivitasnya cukup rendah. Ini sudah mencakup ada permasalahan di sini. Ada solusi nggak? Tidak di sini. Maaf, ada solusi tidak kira-kira. Nah, guru tersebut ingin memperbaiki. Nah, ini memperbaiki berarti harusnya ada solusi. Kalau di sini memperlihatkan adanya solusi, tentunya inilah yang paling tepat. Kelas yang dia punya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini guru tersebut ingin mencoba dengan pembelajaran berbasis masalah. Ada masalah, ada solusi. Ini yang tepat. Coba lihat yang D. Seorang guru mendapati bahwa siswa-siswanya kesulitan memahami suatu materi. Nah, ini juga suatu masalah, betul. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan. Ini hanya ingin mengetahui saja, tidak langsung memberikan solusi atau cara-cara untuk memperbaiki
apa yang jadi masalah atau yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Ada masalah, ada solusi, ya. Terus nanti dikaitkan kira-kira ada kemajuan atau tidak. Lanjutkan teman-teman semua. Hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP secara proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian. Nah, ini formatif dan sumatif teman-teman semua ini ya. Kalau semester saya rasa bukan ya, otentik bukan. Ini sudah jelas antara formatif dan sumatif. Perbedaannya apa teman-teman? Formatif itu biasanya nanti diberikan per sub pokok bahasan biasanya, gitu ya. Jadi ketika nanti tiap kali pertemuan ada tes, nah itu namanya tes sumatif, ya. Nah dari situ guru-guru tentunya dapat menilai apakah kekurangannya, apakah kelebihannya, gitu. Kalau ada kekurangan terhadap beberapa siswa, berarti guru itu bisa memperbaiki dengan memberikan soal baru lagi, gitu ya. Kemudian nanti lanjut ke sub pokok bahasan berikutnya. Dalam satu bab itu guru itu juga harus menampilkan soal-soal untuk siswa. Nah itu namanya formatif juga teman-teman semua, gitu ya. Dan nanti ketika sudah selesai semua, guru ingin menilai hasilnya. Nah ini kalau hasil ini berarti nanti sudah disumatif teman-teman semua. Jadi sudah mulai perbaikan remedi dari formatif ini. Kemudian nanti ingin menentukan seberapa besarkah nilainya. Titik ukurnya adalah nilai, tolak ukurnya nilai. Maka ini adalah namanya sumatif teman-teman semua. Jadi kalau sekedar remedi dan perbaikan berarti yang B yang tepat teman-teman semua. Ini ya, yang formatif. Oke, lanjutkan. Di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. Oke, ini masuk ya. Interaktif berarti dari dua arah ya. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Oke. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik, ini no. Berarti tidak ada interaksi di situ. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Ini tidak. Ya, jadi hanya ada dua pilihan yang cukup membingungkan kita ya, A dan B. Tapi yang interaktif itu harus disertai aktif, harus sama-sama aktif dan kreatif ya. Kalau interaktifnya cuma sebagian besar hanya satu sisi saja, saya rasa itu tidak akan mengena juga. Jadi pembelajaran itu harus interaktif, itu peserta didik, guru sama-sama aktif dan kreatif. Kalau ini hanya menjelaskan yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik, tapi tidak dibarengi dengan aktif dan kreatif. Kalau tidak aktif ya percuma saja. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Lanjutkan. Penilaian yang harus dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek melaporkan tugas yang diberikan akibat bergaul bersama teman dan guru. Nah, bergaul ya. Bersama teman-teman dan guru, menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, termasuk penilaian. Nah ini, kira-kira yang mana teman-teman? Ini ada pergaulan. Kalau pergaulan berarti sikap sosial tentunya ya, udah jelas sekali. Bersama teman, bersama guru. Ini condongnya ke sikap sosial teman-teman semua. Yang berikutnya, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa kira-kira? Apakah A naturalis, B kinestetis, B visual spasial, D verbal linguistik, atau E logis matematik? Nah, dulu sudah saya bahas ya yang logis matematik ya, kinestetis sudah ya, si visual spasial juga sudah. Nah, ini berarti antara natural dan verbal linguistik. Yang paling tepat adalah natural ya, natural. Ini kecerdasan natural. Dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja, gitu ya. Nah, ini teman-teman semua ini harus hafal juga materinya tentunya ya. Pembiasaan di kelas mengembangkan kecerdasan naturalis antara lain. Nah, ini ada poin-poin pokok. Kira-kira tadi jawaban yang saya pilih itu yang mana, gitu kan? Yang pertama adalah jalan-jalan di alam terbuka. Ini kecerdasan naturalis ya salah satunya. Jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalkan untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Yang kedua adalah melihat keluar jendela.
Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya tentunya. Yang ketiga adalah eco study. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik. Nah ini, kepedulian peserta didik. Tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh menginjak rumput. Berarti ini larinya ke kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Ya, misalnya tidak menginjak rumput. Nah ini, tidak membuang sampah sembarangan. Ini masuknya adalah kecerdasan naturalis sub eco study. Jadi jawaban yang tadi adalah yang naturalis, teman-teman semua. Oke. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya keterampilan bahasa, yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa. Saya rasa teman-teman saya sudah tahu. Pasti yang pertama kali yang diterima oleh anak adalah mendengarkan, ya. Jarang ya, malah tidak ada ya kalau anak baru lahir langsung bisa bicara, langsung bisa membaca, langsung bisa menulis. Tentunya dia akan mendengarkan. Oke, lanjutkan. Indikator soal menyebutkan tempat-tempat penjualan produk hasil home industry. Butir soal yang disusun adalah bagaimana tempat pemasaran produk home industry. Jelaskan tempat-tempat pemasaran home industry, tunjukkan daerah tempat pemasaran home industry, sebutkan tempat-tempat pemasaran home industry. Teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal fokus ke KKO-nya saja. Tinggal nanti kalau sudah ketemu KKO-nya atau kata kerja operatifnya, kata kerja operasi, maaf, nanti teman-teman tinggal disesuaikan di jawaban. Menyebutkan, nah bagaimana ini pertanyaannya, jelaskan, tunjukkan, nah sebutkan. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Pak Ridan, seorang guru SMA, menerapkan metode kooperatif teaching dan learning (CTL) dalam belajarnya. Dengan demikian, para siswa aktif bertanya, belajar kelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun pengetahuannya. Ya, penyelidikan, membangun. Nah, ini kalau ada kata membangun. Dulu sudah saya sampaikan ya, pengetahuan dan pemahaman sendiri. Pembelajaran demikian merupakan teori belajar. Nah ini membangun, konstruksi itu kan membangun juga ya. Nah ini yang paling adalah konstruktivisme. Behavioristik itu tingkah laku nanti ya, yang kata kuncinya. Kognitivisme, memecahkan masalah. Humanisme, ini tentang memanusiakan manusia. Jadi namanya yang B. Oke teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang baru dinyatakan sebagai lolos administrasi dan menunggu untuk penjadwalan pretest atau seleksi akademis ya. Teman-teman tidak ada pretest tapi adanya seleksi akademis ya, tetap nanti tesnya seperti itu. Oke, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Terima kasih. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.